Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Raja, Radio As-Sunnah FM Cirebon, dan juga Radio Nasrus Sunnah Madiun. Pada pengajian yang telah lalu, kita sudah mulai membahas tentang benteng pelindung diri dari apa? Sihir. Sudah kita bahas berapa? 3. Masih hafal? Dengan sangat terpaksa malam ini tidak ada pertanyaan berhadiah. Meskipun saya sudah bawa hadiahnya. Nun sewu yang sudah hafal ini ya. Karena materi malam ini panjang. Materi malam ini panjang sehingga nggak bisa untuk diadakan pertanyaan. Khawatirnya kalau ada pertanyaan nanti materinya nggak selesai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dipersiapkan untuk minggu depan insya Allah. Yang pertama, benteng pelindung dari sihir adalah apa? Meluruskan akidah dan apa? Menguatkannya. Yang kedua apa? Rajin untuk menunaikan salat berjamaah di masjid. Yang ketiga, rutin untuk mengamalkan zikir yang diajarkan oleh siapa? Rasul SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki benteng yang keempat. Kita akan memasuki benteng yang keempat. Apa? Memagari apa? Rumah. Ketenteraman dan keamanan rumah, siapa yang tidak ingin? Semuanya pengen rumahnya tentram dan aman. Untuk tujuan itu, banyak orang rela untuk mengeluarkan duit puluhan juta. Untuk apa? Membangun pagar yang apa? Yang lengkap dengan apanya? Dengan kawat berdurinya. Ada juga yang rela mengeluarkan puluhan juta untuk memasang CCTV di setiap apa? Sudut-sudut rumahnya. Ada juga yang rela untuk membayar satpam lengkap dengan anjing herdernya. Demi apa? Keamanan rumah. Sejatinya orang-orang tersebut sedang menjaga rumahnya dari setan manusia saja, yang dikomandani oleh para apa? Para itu masang apa? Masang CCTV untuk melindungi dari tukang sihir. Yang dikomandani oleh apa? Maling. Siapa lagi kalau bukan maling? Tujuannya adalah untuk melindungi rumah mereka dari kejahatan maling, setan manusia. Tapi mereka lupa ada setan jenis lain yang
ternyata tidak bisa dihalangi meskipun dengan pintu yang terbuat dari baja sekalipun. Apa? Jin, setan, dan kroni-kroninya dari kalangan tukang sihir. Di sisi lain banyak orang yang sadar tentang bahaya setan. Tapi dia meniti jalan yang keliru untuk membentengi rumahnya. Ada yang nanduri bambu kuning di sekeliling apa? Rumahnya. Bukan untuk hiasan. Kalau untuk hiasan nggak masalah. Tapi tujuannya adalah supaya katanya setan orang apa? Orang merek. Atau ada juga yang menasehatkan, dan saya pernah dinasehati, supaya nandur pohon pepaya di sekeliling rumah. Benek anak santet kue rawisa apa? Rawisa mlebu. Kalau nandur gandul, Arab dipangan buah itu ora apa-apa. Ya. Jadi jangan dipahami, ngaji nang kana ora oleh nandur gandul. Tidak, ya. Maksudnya adalah apa tujuannya? Dan ada pula yang menyebar irisan brambang, irisan bawang putih, uyah, ya, garam yang sudah dimantra-mantrai, tujuannya katanya untuk pagar gaib. Padahal subhanallah, bab pembentengan rumah itu sudah dijelaskan di dalam Islam sejak 14 abad yang lalu. Dan caranya mudah, nggak jelimet, dan juga gratis. Kalau tadi ya pakai mantra-mantra itu bayar kan ya. Masa dukun ada yang gratis? Ada nggak dukun gratis? Wah itu terlalu sosial itu dukunnya itu. Nah, ya ada dukun gratis, minimal bayar apa? Gawa kopi, gula, pemaning, teh. Subhanallah, daripada gue dukun mendingan gue apa? Gue mejang dewek. Ya, ngapain kita kasih dukun seperti itu? Untuk memagari rumah kita gratis. Apa saja kiat-kiatnya? Dan bagaimana caranya kita bisa memagari rumahnya? Inilah yang apa saja kiat-kiatnya agar kita bisa memagari rumah kita? Inilah yang kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Di sini ada 4. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan agar rumah kita itu terbentengi dari serangan setan maupun serangan tukang sihir. Yang pertama, mengucapkan salam sebelum masuk apa? Rumah. Apa iya Ustaz, kalau mengucapkan salam rumah kita akan dilindungi? Iya. Jawabannya atau dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim. Dan Imam An-Nawawi menyatakan hadis ini hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla." Ada 3 orang yang akan terus dijaga oleh Allah. Ada berapa orang? 3 orang. Yang ketiga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, rajulun dakhala baitahu bisalam. Seseorang yang masuk ke rumahnya dengan ucapan apa? Salam. Ini orang yang masuk rumahnya dengan ucapan salam, dia akan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah dilindungi oleh Allah, jangankan 1 dukun, 1 juta dukun sekalipun, seandainya mereka bersatu padu untuk menyerang orang yang sudah dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mustahil mereka bisa membahayakan orang tersebut. Oh, jebule salam gue luar biasa. Nah, mulane dia malakan. Jenengan itu kebanyakan dari kita salamnya itu kalau mau masuk ke rumahnya apa? Orang lain. Ketika akan bertamu salam, masuk rumahnya sendiri apa? Langsung blus. Nah, gak ada suara, gak ada apa. Tahu-tahu langsung masuk.
Begitu masuk langsung mak. Yang dipanggil langsung ibune. Belum salam, belum apa. Bahkan Nabi SAW di sini mengatakan, rajulun dakhala baitahu, seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Rumah dia sendiri. Diperintahkan untuk mengucapkan apa? Salam. Nah, gimana? Biasanya masuk rumah salam apa enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang iya apa kadang-kadang? Lebih sering iya nih apa lebih sering orang nih? Hah? Ustaz, kalau di rumah enggak ada orang gimana Ustaz? Kalau misalnya di rumah enggak ada orang. Misalnya kita baru pulang dari kantor, istri kita belum pulang dari mana, di rumah nggak ada siapa-siapa, masuk rumah salam apa enggak Ustaz? Salam gue sapa. Kata para ulama, di antaranya Imam Ibnul Arabi dalam tafsirnya, juga Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, An-Nawawi, mereka semuanya mengatakan salam itu adalah sekalipun di dalam rumah tidak ada apa? Orang. Apa dalilnya? Kata mereka Al-Quran surat An-Nur ayat 61. Dalilnya apa? Surat An-Nur ayat 61. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ. Seandainya kalian memasuki rumah-rumah, hendaklah kalian memberi salam kepada diri kalian sendiri. Sallimu ala anfusikum. Ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi bahwasanya kita masuk rumah juga mengucapkan apa? Salam. Sekalipun di dalamnya tidak ada apanya? Tidak ada penghuninya. Nah orang penghuni ini, ujuk-ujuk assalamualaikum, ana sing jawab kepriwe Ustaz? Sudah mlebu apa ora? Hah? Jadi masuk enggak? Kenapa takut? Paling teman-teman. Paling teman-teman kita mungkin dari jin-jin muslim atau apa. Ya, itu. Kemudian redaksinya gimana Ustaz? Apa ada redaksi khusus? Kalau masuk rumah, ternyata di dalam rumah itu nggak ada orangnya. Kata Ibnu Umar, dalam suatu athar, kalau masuk rumah, di dalam nggak ada orangnya, cara salamnya, kata beliau bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata beliau, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Hafal semuanya kan? Hafal. Ini disebutkan di dalam suatu athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad dan sanadnya dinilai hasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Saatnya orang hafal beri assalamualaikum, enggak masalah. Boleh-boleh saja. Kemudian ini yang pertama. Supaya rumah kita terpagari, kita masuk, sebelum masuk rumah, kita mengucapkan apa? Salam. Yang kedua, mengucapkan basmalah ketika masuk rumah. Jadi bukan hanya cukup apa? Assalamualaikum. Tapi ketika assalamualaikum di luar. Ketika akan masuk. Ketika kita melangkahkan kaki kita ke dalam. Kita ucapkan apa? Bismillah. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau. Idza dakhala ar-rajulu baitahu. Seandainya seseorang memasuki rumahnya, fadzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, kemudian dia berzikir kepada Allah, jangan mengucapkan basmalah ketika masuk dan sebelum makan, qala syaitan, saat itu setan akan berkata, la mabita lakum wa la 'asha,
Kata setan, kalian nggak bisa nginep di rumah ini dan nggak bisa ikut makan. Itu kalau kita masuk rumah mengucapkan apa? Bismillah. Setan akan ngomong karo kanca-kancane ge, jan ora bisa nginep nang kene maning. Nggak bisa nginep lagi karena dia sudah apa? Sudah memagari rumahnya. Setan nggak bisa masuk. Kalau tidak baca bismillah gimana Ustaz? Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi. Seandainya dia masuk ke rumahnya dan tidak mengucapkan basmalah ketika masuk, qala syaitan, setan akan berkata, adraktumul mabit. Kalian dapat tempat nginep gratis. Losmen gratis ya. Ya, makanya rumah-rumah sing rasane puanas ya. Kalau masuk rumah itu bawaannya marah-marah terus, mungkin jenengan masuk rumah itu ketika di dalam tidurnya dikancani apa? Setan. Karena enggak mengucapkan apa? Bismillah. Mudah enggak magari rumah? Mudah enggak magari rumah? Apa orang masih ngapal bismillah ngene? Kebangetan nek ora hafal bismillah. Mudah kan? Saking gampangnya jadi apa? Pada orang macak. Coba siapa yang setiap masuk rumah atau tadi, nah, tadi masuk rumah mengucapkan bismillah, angkat tangan. Alhamdulillah, bisa dihitung dengan jari. Nah, inilah ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita biasakan anak-anak kita. Ya kalau misalnya kita masuk rumah, kita lihat anak kita begitu masuk langsung blus. Tahan. Nak, sudah baca bismillah belum tadi? Belum, Bi. Keluar. Baca bismillah dulu. Ajari anak kita. Pepatah mengatakan Allah bisa. Karena apa? Karena biasa. Ketika anak-anak kita sejak dini sudah dibiasakan sebelum masuk rumah mengucapkan salam. Ketika masuk rumah ucapkan basmalah. Maka dia akan terbiasa melakukan hal tersebut. Bahkan mungkin suatu ketika dia mengingatkan kita ketika kita lupa. Dan kita pun ketika memerintahkan anak kita untuk melakukan itu, kita pun harus mencontohkan juga. Misalnya kita bareng-bareng masuk rumah, ayo sebelum masuk rumah, ucapkan salam dulu, assalamualaikum. Masuk rumah, ayo ucapkan bismillah, bismillah. Ini pagar yang keberapa? Yang kedua. Pagar yang ketiga. Di antara pagar agar rumah kita tidak dimasuki oleh sihir atau oleh setan adalah mengucapkan bismillah ketika menutup pintu, terutama di sore hari. Apa? Mengucapkan bismillah ketika menutup pintu dan jendela, terutama di apa? Di sore hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza kana junhul laili aw amsaytum", seandainya hari telah mulai gelap, fakuffu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian untuk keluar rumah. Ketika sudah sande kala, sudah sore-sore, tahan anak kalian, jangan biarkan apa? Berkeliaran. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, karena saat itu setan berkeliaran. Fa idza dhahaba sa'atun minal laili fahulluhum, seandainya telah lewat sebagian malam, biarkan mereka kalau memang ada apa? Ada keperluan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aghliqul abwab, tutuplah pintu-pintu kalian. Enggak cuma menutup pintu, kata Nabi SAW, wadhkuru smallah, dan ucapkanlah bismillah. Jadi ketika nutup pintu sore-sore terutama ya, biasa kan kalau kita sudah sore-sore nutup apa? Nutup pintu. Kita biasanya nutup pintu tujuannya apa? Ben ora dileboni maling. Itu kan tujuan kita. Mungkin jarang di antara kita lah tutup lawangnya, ben setane ora bisa mlebu. Ada nggak di antara kita yang nutup pintu niatnya kayak gitu? Hah?
Ada enggak? Kalaupun ada, setan tetap bisa masuk. Karena setan itu enggak perlu pintu untuk masuk ke dalam apa? Rumah. Kenapa? Karena setan itu adalah makhluk apa? Halus. Setan itu bisa nembus apa-apa. Pintu, sekalipun pintunya itu dari kayu jati yang sudah sangat tua atau kayak apa, enggak, tetap saja setan bisa masuk. Terus bagaimana Ustaz cara menghalanginya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aghliqul abwaba wadhkuru ismallah." Tutuplah pintu sambil mengucapkan bismillah. Kenapa? Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Setan tidak bisa membuka pintu yang terkunci, tapi boleh ngunci karo apa? Bismillah. Gimana ya? Nanti pulang ya, pulang nanti dipraktekkan ya. Ngumpul bali-bali ngaji, kemudian nutup pintu nggak bismillah lagi. Buat apa ngaji kalau misalnya nggak dia apa? Dipraktekkan ya. Dimut-mut ya. Nanti anak-anak ini ingatkan bapaknya, "Pak, wis maca bismillah urung ayo." Ingatkan ya, nggak masalah. Ingatkan bapak kita, ingatkan orang tua kita. Mungkin kalau misalnya ngajinya sama istri, nanti ketika masuk rumah, istri mengingatkan suaminya, suami mengingatkan istrinya. Ini caranya. Kalau ingin rumahnya apa? Aman. Aman dari apa? Dari serangan setan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Memakmurkan rumah dengan ibadah, terutama membaca Al-Quran. Memakmurkan rumah dengan ibadah, terutama membaca apa? Al-Quran. Siapa di antara jamaah sekalian sejak bulan Ramadan kemarin, setelah Ramadan, sudah menghatamkan Al-Quran? Kalau bulan Ramadan gak usah diomongkan. Ramadan kabehan khatam. Nah, kecuali si ngora. Nah, setelah bulan Ramadan kemarin, siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran? Alhamdulillah 1 orang. Ada lagi 2 orang. Ada lagi? 3 orang, 4 orang. Alhamdulillah. Paling tidak rumah kita, ayo kita ramaikan dengan apa? Bacaan Al-Quran. Masa rumah saben dina sing ndrongaken dangdutan. Nek ora dangdutan, gendingan. Nek ora gendingan apa? Rok-rokan. Apa maning? Rumah isinya seperti itu, ya wajar. Seandainya orang-orang yang ada di dalamnya itu hidupnya tidak tenang, rasanya panas. Meskipun selalu menyalakan apa? AC. Kenapa? Karena di dalamnya dipenuhi oleh setan. Seandainya kita ingin rumah kita itu terasa sejuk, orang yang masuk ke dalamnya itu tentram, betul-betul seperti apa yang dikatakan baiti apa? Jannati, rumahku adalah surgaku. Mari kita makmurkan rumah kita dengan ibadah, terutama membaca apa? Al-Quran. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, setan gak bisa mendekat. Ya, setan radoyan, demit rama, randulit. Gak mau dekat setan. Tapi kalau misalnya di dalamnya isinya gendingan, saben dina, nah orang gendingan, dangdutan, wah setannya betah. Nah, itu tempat favoritnya setan. Ya. Tapi kalau seandainya di dalamnya dibacakan Al-Quran, setan yang dari luar gak bisa masuk. Yang sudah terlanjur di dalam akan apa? Akan keluar lari terbelit-belit. Apa dalilnya Ustaz? Hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi am." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi
menulis sebuah kitab. 2000 tahun sebelum apa? Diciptakannya langit dan bumi, Allah menulis apa? Kitab. Anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah. Dari kitab itu Allah turunkan 2 ayat yang dijadikan penutup dari surat apa? Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ayat nomor berapa? 285 dan 286. Bunyinya apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir ayat. Kata Nabi SAW, la yuqra'ani fi darin. Seandainya 2 ayat tersebut dibaca di dalam sebuah rumah, salasa layalin, selama 3 malam, fayaqrabuha syaitan. Setan tidak akan mendekati rumah tersebut. Jadi caranya gimana supaya setan nggak dekat rumah? Gimana caranya? Membaca 2 ayat terakhir dari surat apa? Al-Baqarah. Berapa malam? 3 malam. Terus baru gue dangdutan maning. Nek dangdutan maning ya setannya apa? Merek maning. Ya, ini. Ini kalau setan di luar, ya, mau masuk nggak bisa. Terus kalau setannya sudah di dalam, Ustaz, ngusirnya kayak gimana, Ustaz? Caranya gimana? Kalau setannya sudah ada di dalam, misalnya beli rumah bekas peninggalan apa? Belanda. Nah, ternyata di dalamnya ada hantu Nyonya Menir padanya. Nah, itu ngusirnya gimana, Ustaz, caranya? Gimana caranya? Manggil tim pemburu hantu? Rausah, larang. Mahal manggil mereka. Kemudian yang dibaca juga bacaan-bacaan yang ranggenah. Nah, yang tidak jelas. Cara mengusirnya mudah. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya? Akan kita jelaskan nanti. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ya dawa, Ustaz. Ya dawa. Berapa juz? 2 juz setengah. 2 juz setengah gue pirang lembar? 25 lembar. Berapa halaman? 50 halaman. Ya ngos-ngosan, Ustaz. Lu daripada ngundang tim pemburu hantu, mendingan baca apa? Surat Al-Baqarah. Apa harus selesai, Ustaz, sekali baca? Enggak perlu. Enggak harus selesai. Mungkin hari ini atau suatu kesempatan kita baca baru bisa 2 halaman, enggak masalah. Nanti dilanjutkan lagi sampai selesai surat Al-Baqarah. Ya. Jadi ini caranya supaya kalau setan kita ada makhluk halusnya, kita pengen setan itu keluar, bacakan apa? Surat Al-Baqarah. Udu nganakakan kepungan, ya, atau masang apa? Ketika bangun rumah masang apa? Gedang, ya. Atau masang bendera. Ya, bukan itu maksudnya, bukan itu caranya. Caranya kita bacakan surat apa? Al-Baqarah. Ya, jadi itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian tadi di awal hadis Nabi berkata, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Apa maksudnya? Sepi. Angker. Jadi kuburan itu angker ya. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Apa maksudnya? Nggak ada cahayanya. Berarti nek wong ra duwe lampu kepriwe? Kayak kuburan rumahnya. Nggak ada bacaan Al-Quran. Ada lagi yang lain?
tidak dipakai untuk ibadah. Rumah yang di dalamnya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah tersebut mirip apa? Kuburan. Kata para ulama, bukan hanya mirip kuburan, mirip orang yang mati. Gak ada nyawanya, gak ada rohnya. Itu rumah yang gak pernah dipakai untuk ibadah. Ibadah apa, Ustaz? Ya ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Salat, ya, terutama salat sunnah. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, khairu salatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salatnya seseorang adalah salat yang dia lakukan di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat yang hukumnya wajib. Alias salat apa? 5 waktu. Jadi kalau misalnya kita ingin memakmurkan rumah kita dengan ibadah, gunakan rumah kita untuk sholat. Gunakan rumah kita untuk membaca Al-Quran. Tapi hadis ini jangan dijadikan alasan, lah rasa memejit, sholat nang rumah baik. Nah, bukan. Tadi jelas sekali sabda Nabi SAW, kecuali sholat apa? Fardu. Kalau sholat fardu harus mana? Ke masjid, terutama kaum pria. Adapun sholat yang sunnah, maka paling afdol dilakukan di mana? Rumah. Kalau qobliyah ba'diyah, Ustaz, termasuk qobliyah ba'diyah. Kecuali seandainya kita takut kalau qobliyahnya di rumah, nanti ketinggalan apa? Sholat jamaah. Itu baru dalam kondisi tersebut tidak masalah. Kita sholat di mana? Di masjid demi mengejar apa? Sholat berjamaah. Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis tadi, yaitu hadis la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita tentang kekeliruan sebagian orang yang rajin beribadah di kuburan. Hadis ini, coba mari kita berpikir. Nabi berkata, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Maksudnya apa? Rumah kalian kalau nggak dipakai untuk ibadah seperti apa? Kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat untuk apa? Beribadah. Paham ini maksudnya? Ya. Hadis ini menunjukkan kekeliruan sebagian orang yang suka menjalankan ibadah di kuburan. Kenapa? Karena kuburan bukan tempat untuk beribadah. Makanya rumah yang tidak digunakan untuk ibadah diumpamakan seperti apa? Kuburan. Karena kuburan bukan tempat untuk apa? Beribadah. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama dari dulu. Dari segala macam madhab. Dari madhab Syafi'i dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dari kalangan mazhab Hambali dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fathul Bari. Dan dari kalangan mazhab Hanafi dijelaskan oleh Imam Ibn Battal dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari. Semuanya mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya kuburan itu bukan tempat favorit untuk apa? Beribadah. Kecuali apa? Ziarah kubur, kemudian mendoakan orang yang ada di kuburan. Tapi kalau mengkhatamkan Al-Quran di kuburan tidak pernah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baca Quran di mana? Di rumah atau di mana? Di masjid. Sebagian orang saya lebih tenang kalau baca Quran di kuburan. Subhanallah. Tenang itu di masjid, bukan di mana? Di kuburan. Masjidnya kosong, kuburannya apa? Ramai. Subhanallah. Saya pernah berkunjung ke Medan. Di sebuah perkampungan di sana. Ketika saya sedang melakukan penelitian.
untuk menyelesaikan tesis sekitar 5 tahun yang lalu, saya sampai ke sebuah perkampungan yang katanya Islami. Kemasuk di situ, saya mengira-ngira ada 2 buah bangunan yang sangat kontras. Yang pertamanya megah, di keramik, kemudian ada kubahnya, bagus, tembok kuat. Di sampingnya ada bangunan, Masya Allah ya, dari kayu, ya, dari kayu, kemudian ya pelamirnya sudah usang, berdebu. Saya pikirlah harap sholat di situ lah, jajan kulit masjid, wah dan masjid ya. Begitu Arab sholat, loh, jadi kuburan. Bangunan yang megah tadi di keramik, kemudian dikasih kubah-kubah banyak, dikasih gerbang juga, itu ternyata bukan masjid. Apa? Kuburan. Saya tanya, masjidnya pundi Pak? Niku yang mana? Itu. Subhanallah. Yang bangunan apa? Yang bangunan kayu sudah usang. Kemudian banyak debunya, itu masjidnya, kuburannya seperti ini. Ini menunjukkan ya, betapa jauhnya banyak di antara umat Islam dari tuntunan yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih ada sekitar 5 menit, silahkan yang mau bertanya. Sebaiknya dihindarkan, ya. Sebaiknya hiasan-hiasan yang ada di dalam rumah dihindarkan, makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya, itu sebaiknya dihindarkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala tasawir." Setan itu tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar dan juga anjing. Dan juga malaikat. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar dan apa? Dan anjing. Maka sebaiknya dihindarkan. Kalau mau menghiasi rumah, ya hiasi dengan gambar pemandangan atau gambar-gambar yang lainnya. Ada lagi, silahkan. Ya. Apakah menulis Assalamualaikum di depan pintu rumah atau yang serupa, nempel ayat kursi atau surat Al-Baqarah lengkap, atau bahkan sekarang ada Al-Quran lengkap, ya, ditulis cilik-cilik banget, mungkin harus pakai mikroskop ya, mikroskop untuk melihatnya. Apakah ini bisa mewakili untuk mengusir setan? Jawabannya tidak bisa. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang masuk rumahnya dan mengucapkan, bukan menempelkan. Ya. Jadi nggak cukup. Sebagian orang mencari jalan pintas. Lah, benora dileboni setan, dipasangi ayat kursi nang saben kamar. Dan ini sangat disayangkan, ditayangkan dalam sebuah film. Ya. Film ya. Seorang yang diganggu setan pergi ke dukun berpenampilan kiai, ya. Dukun berpenampilan apa? Kiai. Datang ke situ katanya, sudah nih saya kasih apa? Ayat kursi ditempel di setiap kamar. Ya. Katanya di dalam film itu diperlihatkan ketika setannya itu masuk ke ruang tamu kepanasan. Karena ada apanya? Ayat kursinya. Pindah ke ruang makan, kepanasan. Ada apa? Ayat kursinya. Masuk ke ruang apa? Kamar tidur, kepanasan lagi. Masuk ke dapur, kepanasan lagi. Karena setiap ruangan ada apanya? Ayat kursinya. Ini pembodohan. Ya. Karena bukan itu yang diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah membaca, bukan menempel. Ya. Jadi tidak cukup mewakili. Ketika sholat qabliyah kemudian dikumandangkan azan, bagaimana sikap kita? Ketika qabliyah dikumandangkan qomat, bagaimana sikap kita?
Sebagian ulama mengatakan bahwasannya seandainya itu di akhir sudah hampir selesai, maka diselesaikan, disegerakan penyelesaian sholat tersebut. Tapi seandainya di awal, maka kata para ulama dibatalkan sholatnya dan segera masuk ke dalam sholat apa? Dalam sholat fardu, karena dalam suatu hadis yang sahih disebutkan idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Seandainya sudah dikumandangkan adzan, sudah dikumandangkan qomat, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ya, itu hadis yang sahih. Ada lagi, silakan. Oke, monggo. Untuk memagari gedung atau kios atau kantor, apakah sama? Sama saja. Ya, sama saja dengan apa yang disampaikan tadi. Bacakan Al-Quran. Kemudian juga ketika menutup pintu kita membaca apa? Bismillah. Tidak ada bedanya antara gedung ataupun rumah. Dihindarkan lebih baik. Menghindarkan lebih baik kecuali seandainya membutuhkan untuk hal-hal yang memang sangat urgen. Seperti KTP, SIM, dan lain sebagainya. Itu enggak masalah. Kata para ulama, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal keadaan darurat itu memperbolehkan kita untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Dan seperti KTP, SIM, kemudian penelitian kriminal, itu darurat, itu harus, mau nggak mau. Tapi kalau hanya sekedar untuk hiasan, tidak seyogyanya dilakukan. Masih ada 2 menit atau 1 menit lagi. Ada yang apa? Ya. 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 Bagaimana dengan bagaimana dengan masjid yang di depannya ada kuburannya? Pertama, Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Nah, itu banyak hadis yang senada dengan ini. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai tempat salat. Ya. Kalau seandainya kuburan itu di dalam masjid, maka tidak boleh sholat di situ sama sekali. Di dalam, misalnya apa? Di tengah-tengah, ya, ada masjid, kemudian di tengah-tengahnya atau di ini imaman, kemudian di depannya ada kuburan, maka tidak boleh sholat di dalamnya. Tapi seandainya di luar masjid, kemudian ada pagar yang membatasi, ya. Ada pagar yang membatasi antara masjid dengan kuburan. Bukan hanya sekedar tembok masjid saja, ya, tapi ada masjid, kemudian di depannya ada pagar halaman masjid, kemudian baru apa? Baru kuburan atau pagar kuburan, maka insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau seandainya di depan masjid persis, kemudian kuburan dan nggak ada pagarnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Ini ada sebuah pertanyaan yang insya Allah kita akan undur. Insya Allah jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Atas segala pertanyaan kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.